Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini di podcast kedua kali ini yang akan saya hostkan, yaitu dengan saya sendiri, yaitu Rafiq Ahmad Zaki sebagai Ketua Bidang Media dan Komunikasi Pimpinan PKI Muhammad Abduh tahun 2022. Dan untuk kali ini langsung aja ya, kita akan membahas seputar tentang acara Sekolah Tarji. Sekolah Tarji. Nah, mumpung kita bahas tentang Sekolah Tarji, di sini sebelumnya saya klarifikasi dulu. Untuk narasumber sebelumnya yang seharusnya ada di samping saya ini, itu Imawati Hasna sebagai selaku ketua pelaksana ya. Dan untuk kali ini akan diwakilkan oleh Ketua Bidang Tablik dan Kajian Keislaman, yaitu Imawan Jerman dari Ridwan. Untuk Imawan di samping saya, silahkan untuk perkenalkan diri dulu. Monggo. Ya, oke, makasih Mas atas waktunya. Saya Imawan Ridwan dari Kepala Bidang Tablik dan Kajian Keislaman PKI Muhammad Abduh tahun 2022. Tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Rafiq, ketua panitianya itu Imawati Hasna Safia Khairun Nisa yang berhalangan hadir karena sedang tidak berada di Solo gitu. Dan tidak memungkinkan ya. Dan saya sangat apresiatif sekali ya dengan Imawati Hasna karena acara sebesar ini offline dan online hybrid ini dipimpin oleh seorang perempuan, seorang Imawati, yang mana biasanya memang beban seorang ketua panitia itu sangatlah besar. Nah, yang pertama itu tadi saya apresiatif sekali kepada Imawati Hasna. Insyaallah. Cukup? Iya. Oke. Dan untuk selanjutnya langsung aja ya, kita beralih ke pertanyaan yang akan saya tanyakan pada perwakilan dari acara Sekolah Tarji yang sudah dilaksanakan seminggu yang lalu, yaitu pada hari Jumat kemarin. Itu tanggal berapa kira-kira? 8. Tanggal 8 ya? April. Jumat tanggal 8 April 2022. Sudah seminggu setelah acara tersebut dan video ini di-tag. Untuk pertanyaan pertama, yaitu apa sih sebenarnya yang melatar belakangi dari diadakannya acara Sekolah Tarji ini? Silahkan. Ya, latar belakang dari program Sekolah Tarji ini itu adalah program kerja dari Bidang Tablik dan Kajian Keislaman. Sekolah Tarji ini udah ini Mas, udah turun temurun dari 2 tahun sebelum tahun 2022 ini. Tahun 2021 kemarin itu Sekolah Tarji berlangsung secara full online. Dan konsep di acara Sekolah Tarji pada tahun ini itu berlangsung sebenarnya full offline maunya. Tapi karena sesuatu hal online pun diadakan hybrid lah kayak gitu. Latar belakang kenapa Bidang Tablik dan Kajian Keislaman Muhammad Abduh ini mengadakannya, karena keprihatinan dari kader-kader muda, khususnya kader-kader muda Muhammadiyah itu belum kenal secara umum ataupun secara mendalam itu dari manhaj tarjih Muhammadiyah seperti itu. Terkhusus di PKI Muhammad Abduh kemarin itu udah diadakan kuesioner dan mungkin 95%
kami lanjutkan. 95% itu belum mengerti tentang manhaj tarjih Muhammadiyah ini. Dan perlu diketahui juga program sekolah tarjih ini itu hanya ada di PKIMM Muhammad Abduh gitu Mas. Di antara cabang Sukoharjo, di cabang Surakarta itu hanya ada di Muhammad Abduh ini, dan sangat-sangat inklusif lah. Tidak semuanya mendapatkan dari materi-materi tentang tarjih secara mendalam. Seperti itu. Oke, kalau setelah dikatakan bahwa acara sekolah tarjih ini sudah dilaksanakan dari pimpinan sebelumnya gitu ya. Kemudian juga acara ini yang membedakan dari komisariat yang ada di Sukoharjo, yang mana hanya ada di PKI Muhammad Abduh ini yang mengadakan sekolah tarjih gitu ya. Iya, betul. Dan untuk acara ini kan dibuka secara umum ya. Jadi untuk acaranya ini dari komisariat lain juga bisa ikut gitu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tema. Oh iya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu seputar tema. Nah, kira-kira apa sih yang tema yang dibawakan oleh sekolah tarjih ini kemarin? Silahkan. Tema besar, tema secara umum yang ditentukan oleh panitia yaitu urgensi manhaj tarjih Muhammadiyah sebagai metodologi dalam menisbatkan hukum syariat bagi kader muda Muhammadiyah. Nah, kenapa panitia menentukan tema tersebut? Yang pertama, agar dari peserta khususnya itu lebih mengerti, paham dengan manhaj tarjih secara umum dan mendetail. Seperti itu, Mas. Dan lebih juga diarahkan kepada tata cara metodologinya. Bagaimana sih tarjih Muhammadiyah itu menisbatkan suatu hukum syariat ataupun suatu perkara-perkara yang timbul di masyarakat. Seperti itu juga dibahas kemarin ketika sekolah tarjih di PCM Kartasura itu. Gitu. Ya, seperti itu. Oh iya, saya keinget kalau di PKM Muhammad Abduh ini kan lingkupnya ini ya, FAI ya. Nah, di FAI sendiri kan ada 3 prodi ya, yaitu PAI, HES, dan IKT. IKT. Kalau saya sendiri kan HES. dari HES, Hukum Ekonomi Syariah, itu ada mata kuliah Qawaid Fikih Manhaj Tarjih. Nah, di situ di dosen ini diajarkan oleh dosen Tarjih. Pak Imron. Yayuli. Oh, Pak Yayuli. Pak Yayuli. Nah, itu harusnya semester 4 atau 6. Cuman saya ini ngambil waktu semester 6. Jadi iya, semester 6. Itu mata kuliahnya buat semester 6 ya. Dan juga itu mata kuliahnya wajib sifatnya. Nah, kira-kira antum ini dari prodi apa? Oh ya, tadi belum disebutkan ya. Dari prodi PAI. Oh, jadi tentang PAI. tarjih tidak ada. Oh, jadi malahan di PAI sendiri nggak ada mata kuliah tentang tarjih gitu ya? Ya, apa yang sudah saya tempuh belum ada. Oh, berarti sampai semester 6 ini masih Semester belum? 4, Mas. Oh, Masih. semester 4 ini belum ada? Iya. Ya, yang semester 6 diambil sekarang itu ada? Ada. Kalau dilihat-lihat. Oh, kurang Kan tahu. bisa ngeliat itu. Nggak Kurang ada tahu ya? Nggak ada ya tentang tarjih. PAI matkul tarjih nggak ada. Oh, nggak ada. Iya.
Oke, kalau gitu berarti Ya. baru yang saya tahu di HES doang kan. Oh. Jadi kalau Ya, berarti emang dari ada ya, ada tentang tarjih. tentang tarjih, cuman secara umumnya. Ya, itu. Nah, di sini bisa juga sebagai ini ya, bekal buat kader-kader kan. Kalau di kader-kader sini kan masih semester 1 ataupun semester 3 ya. Ya. Nah, itu sebagai bekal lah kalau apalagi di prodi yang menempuh prodi hukum ekonomi syariah itu sebagai bekal nanti untuk ini ngambil matkul qawaid fikih manhaj tarjih gitu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu sangkut paut antara tema yang sudah disebutkan tadi, metodologi penisbatan tarjih itu yang disebutkan dengan latar belakang. Apa sih kira-kira yang melatar belakangi dari atau sangkut pautnya dari tema dengan latar belakang? Oke. Jadi begini, tadi sudah disebutkan bahwa sekolah tarjih itu diadakan itu agar para peserta, para kader muda Muhammadiyah itu terkhusus IMM itu mengerti ya tentang tarjih, metodologi manhaj tarjih seperti itu dalam menisbatkan hukum. Dalam tema tersebut itu sangat tepat sekali, sangat korelasi ya itu. Urgensi manhaj tarjih, apa sih manhaj tarjih itu? Terus yang paling belakang itu bagi kader muda Muhammadiyah. Iya. Seperti itu. Jadi akan disesuaikan juga dengan kapasitas mahasiswa IMM itu agar materi-materi yang disampaikan itu tidak terlalu berat gitu. Lebih mengarah ke metodologi. Misalkan fatwa hukum rokok, terus hisab, lalu puasa, terus zakat, sholat seperti itu kemarin juga sebagian ada yang dijelaskan bagaimana caranya melalui pendekatannya, terus apa aja itu untuk baik buruknya ketika hukum ini diambil seperti itu. Dan itu sangat membuka wawasan sekali bagi para peserta kemarin karena tadi yang disampaikan bahwa bahasanya banyak yang belum tahu gitu, dan adanya sekolah tarjih ini sedikit tercerahkan seperti itu, dan diharapkan bisa memunculkan ulama-ulama tarjih dari kader IMM Abduh khususnya. Oke. Kemudian untuk ini ya yang acara sekolah tarjih kemarin itu kan diadakan di PCM Kartosuro. Nah, kira-kira kenapa sih kok harus di tempat PCM Kartosuro? Apa nggak ada tempat lain atau memang sudah ada tempat lain atau karena ada kendala di tempat tersebut sehingga tidak memungkinkan untuk diadakan di sana gitu? Silakan. Ya, kita udah memploting beberapa tempat, sekitar 3 tempat sih sebenarnya. Tapi 2 tempat yang lain itu menolak dan yang satunya itu ada kurang cocok lah untuk diadakannya di situ. Dan opsi yang terakhir itu PCM Kartasura karena yang awal itu udah disurvei, terus udah komunikasi juga dengan bapak yang jaga itu. Alasan pemilihannya itu karena dekat sekitar berapa menit ya? 3 menit dari kampus 1. Kampus 1. Dan di situ sangat memudahkan sekali bagi pemateri khususnya, Mas. Iya. Itu memudahkan karena juga pemateri juga dari diambil dari dosen. Iya. Dari dosen dan rumahnya Kartasura juga. Gitu. Walaupun ya teknisnya ini kan hybrid. Dan juga untuk itu kan 3 hari, Jumat, Sabtu dan Ahad, 8 sampai 10 April. Itu Imawati itu tidak boleh menginap di situ.
gitu. Jadi opsinya kemarin yang sudah dilakukan, Imawati tidur di rumah salah satu kader gitu, dan alhamdulillah lancar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kira-kira dari acara kemarin itu ada berapa sih jumlah peserta dari keseluruhan imaman dan imamati dari acara sekolah tarjih tersebut? Ya, alhamdulillah buat peserta offline itu sekitar 14. Yeah. Lalu yang online itu ada sekitar 20 atau 16 ya. 16 ya, sekitar segitu, Mas. Itu imaman dan imamati. Iya, imaman dan imamati yang offline dan online. Oke. Lanjut ke kendala nih, karena setiap acara itu tidak luput dengan kendala atau masalah-masalah yang menghalangi berjalannya acara ya. Nah, di acara sekolah tarjih ini kira-kira kendala apa aja sih yang sekiranya inilah kalau dibilang menghambat, bisa nggak kalau dibilang menghambat acaranya? Ya, kurang menyempurnakan suatu acara. Oh, berarti istilahnya belum ya, terrealisasikan secara maksimal gitu ya? Iya, betul. Ya, kira-kira apa aja sih kendalanya gitu? Secara teknis, ini bicara secara materi dulu ya, Mas. Materi yang disampaikan. Dari materi yang disampaikan itu kan ada 5 materi dalam 3 hari tersebut. 3 materi besar, 3 sub materi itu dihabiskan di hari Sabtu gitu. Dan FGD-nya itu ada 4 kali, untuk materinya tadi ada 5 kali. Yang materi pertama tadi belum disebutkan ya, Mas? Belum ya? Lupa. Ya, monggo disebutkan aja sekalian. Materi pertama itu pengertian sejarah fungsi, lalu pendekatan manhaj tarjih. Itu materi pertama. Jadi sangat bagus sekali untuk membuka orientasi dari manhaj tarjih. Pematerinya Pak Imron Rosyadi, gitu. Pak Imron Rosyadi, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jateng tahun 2016 tahun 2020 itu. Lalu yang kedua ada prosedur teknis manhaj tarjih, prosedur teknis metode manhaj tarjih Muhammadiyah yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Widodo itu. Lalu yang kedua, wawasan sumber prinsip dan asumsi pokok, asumsi di balik metode manhaj tarjih yang disampaikan oleh Bapak Profesor Abdul Fattah Santoso itu. Nah, di dalam materi 3 ini ada sedikit penyesuaian karena materi sebelumnya yang ditentukan oleh panitia itu kurang tepat gitu. Kurang tepat dan harus disesuaikan. Akhirnya disesuaikan sendiri oleh Bapak Abdul Fattah Santoso. Itu alhamdulillah berjalan lancar juga. Lalu yang keempat, pengkajian metode manhaj tarjih Muhammadiyah dalam menisbahkan hukum puasa Ramadan ataupun ibadah-ibadah di bulan Ramadan lainnya, yang disampaikan oleh Bapak Furqan Hasbi. Lalu yang terakhir itu ada materi pengkajian metode manhaj tarjih Muhammadiyah tentang fatwa hukum rokok yang disampaikan oleh Bapak Anis Sumaji. Nah, 3 materi awal itu tentang tarjih secara umum, pengenalan. Lalu yang 2 materi akhir itu tentang studi kasusnya. Iya, khusus gitu ya. Ya, studi kasus. Kendalanya ada di situ tadi, penyesuaian dari materi. Tor pemateri juga yang materi 3 tadi. Terus untuk kendala teknis yang ada
tentu mesti biasanya kurangnya koordinasi ya. Kurang koordinasi yang intensif antara panitia ini dan panitia itu, seperti itu. Mungkin Oke, ya. cukup sih Mas, itu aja. Jadi ada kendala teknis dan kendala Materi. materi. Ya. Dan untuk pertanyaan terakhir nih ya, yaitu kira-kira apa sih pencapaian yang diharapkan dari panitia acara sekolah tarji ini, atau dari ketua bidangnya TKK dari acara sekolah tarji ini? Apa yang diharapkan dapat dicapai oleh kader-kader yang telah mengikuti acara sekolah tarji gitu? Monggo. Pencapaian untuk yang diharapkan ya Iya. dari para peserta. Para peserta itu lebih bisa menyikapi dengan baik itu mengenai peristiwa-peristiwa yang ada di masyarakat, seperti itu. Dan lebih sistematis di dalam menyikapi ataupun istilahnya mentarjih gitu. Karena kan setiap manusia itu bisa tarjih, seperti itu. Dan terkhusus lagi pencapaian dari para peserta itu lebih maju lagi, lebih progresif lagi, lalu lebih kritis lagi, dan menguatkan ideologi-ideologi yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah, terkhusus di IMM gitu. Lebih mengenal dan lebih enjoy, nyaman, agar menciptakan kehidupan ini yang lebih lebih sejahtera gitu, lebih. Ya, sebelum kita tutup, kita jargon dari PKM Muhammad Abduh dulu ya. Tuh, 1, 2, 3. PKM Muhammad Abduh, silaturahmi, literasi, teknologi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nantikan semuanya. Podcast selanjutnya di Terima kasih. YouTube PKM Muhammad Abduh. Sekian, fisabilillah. Iya. Kamu kan salah. Bentar. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.